Kalau Batman tinggal di Bandung atau Jakarta dan harus berangkat kerja jam 7 pagi, kendaraan pilihannya bukan Batmobile tapi Honda Airblade 160. Karena superhero juga butuh skuter yang irit, gesit, dan tetap ganteng. Halo, selamat datang di channel YouTube Matic-holic. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Brosis, hari ini kita bahas salah satu legenda skuter urban dari Honda yang makin kekar, makin pintar, dan makin tajir fitur, tapi ogah-ogahan masuk ke Indonesia semenjak lahir pertama kali. Inilah Honda Airblade 160 versi 2025. Skuter yang nggak cuma cocok buat ngojek, tapi juga cocok buat nemenin kamu ngedate, ngantor, atau kabur dari mantan yang tiba-tiba ngajak balikan. Namun sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Secara visual, Airblade 160 ini tampil semakin agresif. Desain headlampnya mirip tatapan mantan waktu lihat kamu bawa motor baru, serius dan menusuk. Dengan gaya bodi yang tajam dan ramping, skuter ini tampil kayak atlet taekwondo, kuat tapi fleksibel. Lampu depan dan belakang sudah full LED. Bagian depan pakai LED light cluster yang tajam seperti laser pointer. Lampu DRL menyala otomatis waktu mesin hidup, bikin tampang makin modern. Ada juga lampu hazard untuk kondisi darurat, biar kamu bisa shock dramatis waktu berhenti di pinggir jalan. Tampilan dari samping terlihat sleek dan proporsional dengan garis bodi yang seolah digambar pakai penggaris laser. Panel bodi belakang ditarik sporty dengan lampu rem menyatu elegan. Kalau kamu parkir di kafe, pasti jadi bahan bisik-bisik pengunjung sebelah. Nah, sekarang kita bedah spesifikasinya, tapi pakai gaya storytelling ya, bukan gaya presentasi rapat RT. Di balik bodinya yang ramping, tersimpan mesin 4 tak 157 cc, Enhanced Smart Power Plus. Ini bukan mesin biasa karena udah pakai 4 katup, sistem injeksi PGMFI dan berpendingin cairan. Jadi, selain adem di mesin, juga adem di hati yang sering kena panas karena jalanan macet. Tenaga maksimalnya tembus 11,3 kW di putaran 8.000 RPM. Alias sekitar 15,2 horsepower. Buat torsi, Honda ngasih 14,6 Nm pada putaran 6.500 RPM. Hasilnya, tarikan dari diam ke 60 km per jam, terasa seperti ditarik mantan yang masih cinta, cepat dan lembut. Kapasitas tangkinya 4,4 liter, cukup buat jalan dari Jakarta ke Bogor tanpa drama isi bensin tengah jalan.
Yes, konsumsi bahan bakarnya diklaim pabrikan hanya membutuhkan 2,19 liter saja untuk menempuh jarak 100 km. Dimensi bodinya itu pas banget buat Raider Asia. Panjang motor sekitar 1890 mm, lebar 686 mm, ground clearance atau jarak dari tanah ke bodi bawah 139 mm, cukup tinggi buat nyeruduk polisi tidur tanpa bikin nyangkut. Jarak sumbu roda 1286 mm bikin handling stabil. Berat kosongnya 114 kg. Cukup ringan buat anak muda, cukup berat buat gaya cornering santai. Tinggi jok 775 mm. Jadi, buat kamu yang tinggi badan 165 cm ke atas, duduknya nyaman. Yang kurang dari itu, tenang bisa jinjit elegan. Panel instrumennya full digital, menampilkan speedometer, indikator BBM, jam digital, odometer, dan trip meter. Nyala lampunya putih biru, kayak aura pencerahan tiap habis gajian. Fitur unggulannya ada banyak. Keyless system alias smart key bikin kamu tinggal kantongin remote langsung starter. Ada juga answer back system, jadi motor bisa manggil kamu balik kalau kamu nyasar di parkiran mall. Di bawah jok ada bagasi 23,2 liter. Muat helm half face, jas hujan, dan sedikit harapan. Suspensi belakang ganda bisa diajak boncengan tanpa berasa mental-mental kayak naik pogo stick. Suspensi depan pakai teleskopik standar Honda, empuk tapi mantap buat jalanan bopang. Sistem pengeremannya canggih juga. Di depan pakai cakram hidrolik dengan ABS. Jadi kalau tiba-tiba harus ngerem karena ibu-ibu belok tanpa lampu sein, kamu masih aman. Sedangkan pada bagian pengereman belakang, sayang banget hari gini masih pakai tromol. Tapi performanya tetap oke untuk keseharian. Pada bagian roda-roda menggunakan ban tubeless dengan ukuran depan 90/8 ring 14 dan belakang 100/80 ring 14. Tapaknya lebar, bikin manuver lebih stabil. Velgnya sporty banget dengan desain bintang 5 yang keren. Honda Airblade versi 2025 ini ditawarkan dengan varian yang menarik nih guys. Di antaranya Sport version buat yang berani tampil. Special Edition klasik dan aman. Premium version cocok buat outfit estetik. Dan standar version cocok buat yang suka tampil low profile. Soal harga, di Vietnam Honda Airblade 160 ini dibanderol sebesar 58.390.000 dong Vietnam. Kalau dikonversikan sekitar 37 juta rupiah. Di Indonesia, jangan harap bakal masuk lewat jalur AHM. Honda Airblade 160 2025 adalah kombinasi sempurna antara gaya modern, performa handal, dan fitur kekinian. Buat anak muda, pekerja kantoran, atau bapak-bapak yang nggak mau kalah gaya, motor ini pilihan tepat. Nah, gimana kalau Honda Airblade ini kalau dikomparasikan dengan para rivalnya, seperti Yamaha Aerox? Kira-kira kalian pilih yang mana nih? Yuk, diskusikan di kolom komentar. Akhirnya di penghujung video bahasan kali ini. Kalau kamu pengen tampil keren tapi tetap irit dan santai, Airblade ini jawabannya. Karena di jalan yang penting bukan cuma ngebut, tapi juga gaya dan nyaman. Saya pamit undur diri. Wassalam.